hari ini saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Boleh katakan kiri kananmu, siapa saja yang ada di sebelah kiri kananmu, cukup katakan saja. Mari rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Hey. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau mati, Engkau mengalahkan maut dan bangkit untuk menyatakan bahwa hanya Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menyatakan hanya Engkau Allah di atas segala Allah. Haleluya.
Oh, dengan iman kami berkata, Engkau Tuhan penebus hidup kami. Kami sudah dibayar lunas dengan darah-Mu Tuhan. Kami milik-Mu sepenuhnya. Oh, Dia penebusku, Dia penebus. Amin. Dia hidup, Dia penebusku. Haleluya. Dia hidup, Dia penebusku. Sekali lagi katakan, kami akui Tuhan dengan mulut kami. Dengan mulut kami mengakui. Amin. Oh, Dia hiduplah. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus hidup? Boleh lambaikan tangannya saudara. Katakan samping kiri kananmu, Yesus kita hidup. Dia menyembuhkan, Dia menguduskanmu. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama bersuka cita memuji Tuhan. Come on. Anak Allah. Siapa namanya saudara? Menyembuhkan, menyucikan. Katakan bahkan mati, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Katakan bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Amin. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, anak Allah. Amin saudara. Ada Yesus, amin, yang menyembuhkan kita. Tetap percaya bahwa Yesus sanggup dulu, sekarang, selamanya. Amin. Dan buktikan kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Amin. Mari sama-sama yang percaya katakan, sebab Dia hidup pada. Oh, ku tak gentar. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi dengan iman katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan engkau tidak gentar saudara. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bisa lebih sungguh lagi. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama saudara yang di rumah. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Nyanyi dengan iman saudara. Bilang, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Oh Lord, amin. Sekali lagi. Masih Bapak Ibu saja yang ada di rumah, dimanapun saudara, katakan, sebab Dia hidup. Oh Lord.
tidak akan gentar tentang apapun Tuhan, sebab Engkau bersama dengan kami. Oh Lord, I believe in you Lord. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama sekali lagi, katakan oh dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Kau pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oh, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Allah kita, Dia Allah yang hidup. Yang percaya katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi saudara buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Yesus juru selamat kami. Engkau bukan hanya mati, namun Engkau bangkit dan hidup, memberikan pengharapan bagi kami. Sebab kami percaya pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Siapkan hatimu saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama katakan walau Ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sempurna dan sempurna, mari bersama-sama katakan Yesus, Engkau juru
Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kepadamu hidup kami Tuhan Yesus. Engkau yang menjamin masa depan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami enggak akan khawatir dan bimbang. Sebab kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Besar setiamu dalam hidup kami Bapa. Kami pegang janji-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Yesus Engkau dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Besar setiamu. Haleluya. Lebih sungguh lagi katakan, Yesus dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari saudara saja katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesus Engkau. Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidup. Oh Yesus Engkau dalam janji-Mu, kemenangan selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Somebody, haleluya. Sembah Tuhan, sembah Dia, Yesus Tuhan. Besar setianya dalam hidup kita. Besar rahmat-Nya, besar setianya. Sebab Dia Tuhan yang setia. Haleluya.
Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Come on, sing together. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. Oh, we bless your name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari angkat tanganmu, katakan bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Oh my soul, I worship your holy name. Sekali lagi katakan, come on. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy. Somebody say, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. I worship you. I worship your Lord. Worship your holy name. I worship your holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah namamu Tuhan. Diberkatilah namamu Yesus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang bangkit bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga menjadi anak-anakmu. Engkau yang memilih kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, dari tempat ini Tuhan kami memberkati bangsa kami. Diberkatilah bangsa Indonesia. Diberkatilah bangsa kami dalam nama Yesus Tuhan. Oh, disembuhkanlah bangsa kami dalam nama Yesus. Disembuhkanlah bangsa kami dalam nama Yesus. Bangkitlah Indonesia bagi Kristus. Bangkitlah gerejanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan kami percaya Tuhan, seperti Engkau Tuhan yang sudah menanggung setiap kami. Sakit penyakit Engkau sudah tanggung Tuhan di kayu salib. Demikianlah saat ini Tuhan, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Segala virus sakit penyakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Oh, bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami disembuhkan Tuhan. Bangsa kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau ada bergerak di Indonesia. Kau bergerak Tuhan di pemerintahan kami. Kau mau bergerak Tuhan di seluruh keamanan bangsa kami, kota demi kota, daerah demi daerah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kami percaya gereja-Mu bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersuka cita. Dan berdoa bersama-sama yang diberkati, katakan amin.
Bapa Surgawi, kami selalu mengucap syukur buat setiap kesempatan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu, dan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Terlebih lagi karena ini adalah Minggu Paskah, minggu di mana Engkau bangkit, Engkau menang, dan kuasa maut telah dikalahkan. Ada kemenangan di antara setiap kami, ada kebebasan di antara kami, ada kesembuhan, ada pemulihan, bahkan ada kesempatan yang baru yang Kau beri bagi setiap kami. Oleh sebab itu berbicaralah Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu lewat firman-Mu. Kami mau buka pikiran dan hati kami, urapi kami kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi pendengar, tetapi juga mampu melakukan setiap perintah-Mu lewat firman-Mu. Dan kami menyatakan bahwa Allah yang hidup itu ada di dalam hidup setiap kami. Kami juga mempunyai hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan ia dalam kuasa firman-Mu, agar setiap pemberitaannya boleh berkenan di hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Selamat Paskah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini hari yang luar biasa, di mana kita semua di seluruh muka bumi ini, umat Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajukan suatu tema tentang perenungan arti Paskah, supaya saudara dan saya tidak menjadikan ibadah Minggu Paskah ini satu rutinitas sebagai orang-orang Kristen yang kita lakukan dari tahun ke tahun, saudara. Saya akan mulai dengan statement Tuhan Yesus berkata begini. Dia mengatakan dia adalah anak Allah. Dia Mesias. Dan para ahli-ahli Taurat, para pemimpin-pemimpin Yahudi meminta tanda kepadanya yang menyatakan apakah benar ia Mesias, anak Allah itu. Mereka ingin minta mujizat. Mereka ingin minta tanda-tanda ajaib untuk membuktikan keilahiannya. Nah, mari kita baca nats kita di dalam Matius 12 ayat 38 sampai dengan 41. Judul daripada perikop ini tanda Yunus. Ayat 38 berkata demikian. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 41, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, ketika para pemimpin-pemimpin Yahudi dan ahli-ahli Taurat itu meminta suatu tanda lahiriah, suatu tanda yang spektakuler, mujizat yang mereka lihat seperti orang mati bangkit, orang lumpuh bisa berjalan, cukup di dalam makan dan minum dan lain sebagainya, Yesus berkata kepada mereka, kepada angkatan ini tidak diberikan tanda. Tetapi yang akan mereka lihat itu adalah tanda yang seperti Nabi Yunus. Yunus seharusnya sudah mati di dalam perut ikan. Tetapi kemudian kita tahu kisahnya, Yunus berbalik kepada Tuhan. Dia berdoa di dalam perut ikan itu. Dimulai dengan satu doa ucapan syukur. Dan Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Dan Yunus hidup kembali. Dan saya percaya Yunus bertobat. Dan Yunus segera lari ke Niniwe untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Yesus sudah tahu bahwa kematiannya itu akan menghabiskan waktu di kuburan sama seperti Yunus di dalam perut ikan itu. Yunus tidak mati. Yunus bertobat. Yunus melakukan perintah Tuhan. Tapi toh kita akan tahu akhirnya Yunus manusia biasa yang akhirnya juga akan mati lagi. Tetapi Yesus bukan mati, tapi dia bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya.
Keempat, penulis Injil menceritakan pagi hari saat kebangkitan Yesus. Dan masing-masing memberikan satu perincian yang berbeda. Tetapi mari saya ingin kita sama-sama membaca dari apa yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 1 dan 2 tentang kebangkitan Yesus berkata demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Mereka belum percaya waktu itu bahwa Yesus itu sudah bangkit dari kematiannya. Dan yang mereka kira ketika mereka tidak menemukan tubuhnya Yesus di kuburan itu, mereka berpikir ada orang lain yang sudah mengambil tubuhnya itu. Kita lanjutkan dalam ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. 17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara, kabar baik tentang Paskah di minggu hari pagi hari itu adalah Yesus bangkit dari kematian, yang artinya adalah begini. Paulus terjemahkan begini, iman saudara dan saya tidak menjadi sia-sia karena dia hidup. Dan kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Ada kelepasan di dalamnya, ada kemerdekaan di dalamnya, ada pemulihan di dalamnya. Ini bukan sekedar mujizat kesembuhan. Ini bukan sekedar mujizat makan dan minum yang dicukupkan. Ini bukan sekedar setan diusir keluar, seperti yang diminta tanda oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi ini berbicara tentang kehidupan kekal. Ini berbicara tentang keselamatan kekal di bumi dan setelah kehidupan yang ada di bumi. Dan saya percaya kita mengamini hal itu dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita bisa sampai kepada hal itu? Saya mulai tadi dengan mengatakan bahwa tema kita adalah Rethink Easter. Merenungkan kembali arti Paskah. Saya ingin kita merenungkan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan kepada Maria. Yang pertama, Tuhan berkata begini, Ibu, mengapa engkau menangis? Saudara, setelah kedua murid itu kembali ke rumah, maka Maria Magdalena masuk kembali ke dalam kubur yang gelap itu. Dan ia melihat beberapa malaikat yang bertanya kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Kemudian Maria menoleh ke belakang. Dan di situ ia melihat seorang laki-laki yang ia kira penunggu taman itu. Dan laki-laki itu mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Yang diajukan oleh malaikat itu. Ibu, mengapa engkau menangis?
Yesus mengajukan pertanyaan itu kepada Maria karena ia mempunyai belas kasih yang besar. Ia mencintai Maria dan hatinya tergerak oleh air matanya. Sehingga ia bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Saya percaya Yesus pasti sudah tahu jawabannya. Tetapi ia ingin Maria mengatakannya dari hatinya sendiri. Dan Maria menjawab dengan jujur kepada Tuhan. "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maria tidak pura-pura terhadap seorang laki yang bertanya kepadanya dengan mengatakan begitu. "Tidak, aku tidak menangis. Aku baik-baik saja. Keluargaku baik, kesehatanku baik, keuanganku baik, pernikahanku baik. Aku bersuka cita." Dia tidak mengatakan begitu. Tetapi dengan jujur, dengan kata lain ia mengakui bahwa ia sedih dan ia menangis karena Tuhannya yang ia kasihi sudah diambil orang. Perenungan kita yang pertama adalah begini, saudara. Bagaimana kalau pertanyaan yang diajukan Tuhan Yesus itu diajukan juga kepada saudara dan kepada saya pada hari ini? Mengapa engkau menangis? Apa jawab saudara? Kita harus jujur kepadanya, bukan saja karena dia sudah tahu mengapa kita menangis, tetapi dia juga ingin kita mengakui perasaan itu dari titik paling dalam di dalam hati kita. Kita mungkin punya banyak jawaban berbeda. Banyak orang yang mendengarkan firman ini di rumah-rumah. Mungkin ada yang di rumahnya, di rumah orang lain, di kota lain, di negara lain. Yang punya beban dan persoalan dan masalah yang juga berbeda-beda. Kita menangis karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita menangis karena kita khawatir dan takut dengan virus COVID-19. Kita menangis karena kita melihat akan begitu banyak kesulitan ekonomi yang ada di depan kita. Kita menangis karena kita tidak tahu lagi masa depan kita, hari esok kita seperti apa. Dan banyak alasan-alasan yang lain. Tetapi tahukah saudara bahwa air mata itu adalah bagian dari eksistensi kehidupan kita sehari-hari. Artinya begini, tidak ada orang yang kebal terhadap air mata. Sehebat-hebatnya saudara, ada waktu kita juga mengalami rasa pedih di dalam hati, rasa takut di dalam hati, atau juga kecewa di dalam hati yang menyebabkan kita menangis. Mungkin kita lagi menangis hari ini karena kita sakit dan belum sembuh. Ada begitu banyak kisah yang menyedihkan hari-hari ini saudara. Bukan saja di Jakarta, Indonesia, tapi di seluruh muka bumi. Dari orang penting dalam suatu pemerintahan, pangeran, bangsawan, dokter, hamba-hamba Tuhan bahkan. Dan belum lagi sebagai rakyat biasa yang kehilangan nyawanya oleh karena COVID-19. Ada 3 anak-anak yang harus diisolasi di rumah karena papa mereka meninggal di rumah sakit suspek COVID-19 dan ibu mereka tengah dirawat karena juga suspek 19. Dan semua orang menjauhi mereka. Dan tentunya dalam kapasitas mereka sebagai anak-anak, mereka menangis. Daftar kesedihan kita mungkin tidak akan ada habisnya. Tetapi Yesus melihat kepedihan dan penderitaan itu. Alkitab berkata, saudara, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita.
Sebaliknya sama seperti kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Yesus adalah imam besar kita. Pesan yang saya ingin coba sampaikan buat saudara dan buat saya hari ini adalah, maukah kita secara jujur terbuka di hadapan Tuhan. Akui, ceritakan rasa sakit yang kita alami dalam hidup ini. Seperti Maria jujur berkata kepada pria yang tidak dia kenal, Tuhanku telah diambil orang. Ada sesuatu yang berharga di dalam dirinya yang hilang. Dan itu membuat dia menangis. Mazmur 30 ayat 6 berkata begini. Sebab sesaat saja ia murka, tapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Saya mau terjemahkan ayat ini dengan bahasa yang sederhana, saudara. Mungkin kita menangis karena juga ada bagian kita yang salah dalam bertindak, berpikir, memutuskan, berkata. Kita kehilangan sesuatu. Mungkin kita ceroboh dalam hidup. Mungkin kita juga cinta uang. Sehingga harta juga melayang. Dan kita terima konsekuensinya. Tetapi pemazmur bilang begini. Sekejap Tuhan itu murka, tetapi kasih setianya sepanjang masa. Tiap malam ada tangisan, tetapi menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Malam pasti berlalu dan pagi pasti akan terbit. Dan janji Tuhan, engkau boleh menangis, tetapi pagi hari akan terdengar sorak-sorai. Itu sebabnya kita mengerti dia harus bangkit dari kematian. Supaya iman saudara dan saya tidak menjadi sia-sia. Supaya kita tidak tinggal tetap di dalam dosa, dalam ketakutan, dalam belenggu. Karena kita punya Tuhan yang mengerti dan peduli dengan segala kelemahan-kelemahan kita. Kalau hari ini dia bertanya kepada saudara, mengapa engkau menangis? Jawablah dengan jujur. Aku buat salah Tuhan. Aku takut Tuhan. Aku tidak tahu lagi apa yang aku harus buat. Maka terimalah janji Tuhan. Kita boleh menangis sepanjang malam. Tetapi di pagi hari kita akan bersorak-sorai. Pertanyaan yang kedua. Yesus bertanya kepada Maria, siapa yang kau cari? Jawaban Maria menunjukkan satu rasa kasih yang mendalam bagi Yesus. Karena ia masih tidak mengenali bahwa yang bertanya itu adalah Yesus. Dan dia menjawab, Tuhan, jikalau Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya. Maria mengatakan begini, kalau penunggu taman itu mengambil tubuh jasad Tuhannya, maka Maria akan pergi dan mengambilnya. Ia akan mengangkat mayat itu, ia akan menggendong mayat itu yang pasti lebih berat daripadanya. Dengan sekuat tenaganya untuk mengembalikan kepada kuburnya. Dan kita berpikir itu suatu hal yang sulit dan bahkan tidak mungkin. Tapi itulah kasih. Dan itulah bukti betapa ia mencintai gurunya. Saat itu harapan Maria pasti hancur. Bahkan boleh saya katakan, imannya juga goyah. Tetapi cintanya kepada Tuhan tidak berubah. Tetap ada. Kita baru mengerti apa yang Paulus terjemahkan tentang arti kasih dalam 1 Korintus 13. Ayat 13 berkata begini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih.
Hari-hari ini banyak pengharapan kita yang buyar, saudara. Estimasi kita salah, rencana kita berantakan, prediksi kita sepanjang tahun ini, prediksi bisnis, prediksi mau menikah, bahkan jadwal-jadwal pelayanan dan ibadah yang sudah disusun juga jadi berantakan. Dan kadang-kadang kita jadi bertanya, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan biarkan ini terjadi? Mengapa sepertinya Tuhan diam? Itu artinya iman goyah. Tetapi jangan pernah kehilangan kasih kita kepadanya, saudara. Iman bisa selesai. Doa bisa selesai. Nubuat bisa selesai. Bahasa roh bisa berhenti. Tetapi firman berkata, kasih tinggal tetap. Pada akhirnya Yesus tidak bisa menyembunyikan dirinya lagi. Dan ia menjawab Maria dengan memanggil namanya. Maria. Maria kaget, dia kenal suara itu. Itu suara yang tidak asing di dalam hidupnya. Dia menoleh. Dan di dalam keterkejutannya, dia memanggil Rabuni, guruku. Bayangkan kalau Tuhan yang sama memanggil nama saudara. Karena dia tahu nama saudara dan saya. Dan dia tanya begini, Samuel, apa yang kau cari? Frankie, apa yang kau cari? Erwin, apa yang kau cari? Edo, apa tujuan hidupmu? Dan lain sebagainya. Bagaimana saudara, saya mau jawab pertanyaan itu. Karena semua orang pasti mencari sesuatu. Apa kita mencari satu kebenaran? Apa kita mencari satu kekayaan? Karena kita pikir hidup adalah tentang soal mengumpulkan kekayaan dan menikmati sepuas-puasnya. Ataukah kita berpikir tentang suatu sensasi yang membuat satu kita menjadi populer. Disanjung oleh banyak orang dan terkenal. Kita dihargai dan dihormati. Apa kita mencari satu jabatan-jabatan yang membuat semua orang kagum. Dan banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya berjuang untuk menaiki tangga kesuksesan materi. Seperti pertanyaan daripada pemimpin-pemimpin Yahudi, ahli-ahli Taurat. Kalau engkau Mesias, buat dan berilah kami tanda mujizat itu. Maria mengetahui satu hal yang terutama di dalam hidupnya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan popularitas, bukan juga mujizat. Tetapi yang dia ingini adalah Yesus itu. Lukas 10 ayat 39, kisah tentang Maria dan Marta. Perempuan ini mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria menemukan siapa yang ia cari. Bukan sesuatu yang fana yang akan dia tinggalkan nanti. Tetapi yang sesuatu yang akan dia bawa dalam kasihnya yang abadi. Yesus Kristus, Tuhan dan kekasih hidupnya. Siapa yang saudara dan saya cari hari ini? Carilah Yesus, maka kita akan hidup. Karena dia sudah bangkit. Sehingga hari esok ada di tangan dia. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga. Sudahkah Anda berserah kepadanya? Kepada Tuhan yang hidup. Ketika Maria mendengar namanya diucapkan oleh Yesus, ia segera menyadari bahwa itu Tuhan.
Dari keputusasaannya berubah menjadi satu perasaan yang gembira. Dan ia cuma mengeluarkan satu kata saja, Rabuni, yang artinya guru. Ia menyatakan Yesus sebagai gurunya. Matius 28 ayat 9, setelah kebangkitan Yesus, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Mereka jatuh di kakinya dan menyembahnya. Lalu Yesus menyuruh Maria untuk bangkit dan menyampaikan pesan itu kepada murid-muridnya yang lain bahwa dia hidup. Apa reaksi pada murid? Ada satu murid yang ragu, yaitu Thomas. Karena dia tidak hadir pada waktu malam Paskah Yesus ada di tempat-tempat mereka. Sehingga dia berkata begini, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Maksudnya tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Murid-murid memberitakan kabar baik itu bahwa Yesus hidup. Tapi Thomas ragu. Apakah respon saudara dan saya seperti Thomas? Tidak. Kita yakin dengan segenap hati kita. Karena Yesus hidup, iman kita tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, kita tidak hidup dalam belenggu dosa lagi. Karena Yesus hidup, kita punya masa depan yang cerah dan penuh dengan pengharapan. Tapi Yesus itu pribadi yang begitu berbelas kasihan, panjang sabarnya, sehingga dia kembali menampakkan diri kepada para murid. Yohanes 20 ayat 27 berkata begini, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28 Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita ada di masa dan era di mana kita physically kita tidak melihat tubuh Yesus, saudara. Tetapi mata iman kita tetap melihat dia, merasakan dia, mendengar dia. Bahwa dia hidup dan dia ada sampai dengan hari ini. Tidak ada Minggu Paskah kebangkitan tanpa Jumat Agung, peristiwa penyaliban dan kematian Kristus. Tidak ada surga yang Yesus katakan di tempat di mana ia berada. Ia ingin kita juga berada tanpa hari ini kita percaya bahwa dia hidup dan nyata dalam hidup setiap kita. Saya tutup dengan janji Tuhan. Yohanes 14 dari ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Pesan Paskah kita adalah begini, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata. Tuhan yang panjang sabar. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Tuhan yang tahu dan merasakan kelemahan dan ketakutan saudara hari-hari ini. Dia peduli dan dia mengerti. Tetapi yang dia inginkan, terbukalah kepada Tuhan. Mari kita lepaskan semua topeng-topeng yang menutupi begitu banyak ketakutan, kecemasan, bahkan juga dosa dalam hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan hari di Minggu Paskah, minggu yang luar biasa ini. Minggu di mana dia hidup dengan satu pengakuan tersungkur di hadapannya. Dan kita berkata, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Juru Selamatku, ya Bapakku. Dan akui segala keberadaan kita.
Dan kita akan melihat ada satu perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang hidup dan yang memegang masa depan kita. Amin. Selamat Paskah. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Bapa Surgawi. Boleh kalau pada hari ini kami boleh merayakan Putramu yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah bangkit daripada kematian, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah membebaskan para tawanan. Dan kami percaya hari ini juga kebebasan dari ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan juga dosa sudah dipatahkan kuasanya di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Dan aku berdoa dari tempat ini, Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu dari rumah ke rumah yang mendengarkan berita Paskah ini dalam satu perenungan yang paling dalam. Dan kami mau berubah karena pesan Tuhan bukan cuma berbicara tentang kami dikasihi, kami diberkati, tetapi juga bagaimana kami semakin berkenan di hatinya Tuhan. Jamah setiap pribadi Tuhan. Kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit Tuhan. Bahkan lembutkan setiap hati yang keras, agar kami boleh paham dan mengerti bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya bahwa Yesus Kristus hidup dan bangkit, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. This is my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, 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 how great Thou art. Say amen, amen. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Entah kami sebagai kepala rumah tangga, suami, istri, anak-anak, menantu, cucu, dan orang tua. Dimanapun kami berada Tuhan. Tangan kasih dan perlindungan Tuhan ada pada kami semuanya. Penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Bahkan Kau mengirim malaikat-malaikat-Mu untuk berjalan bersama dengan setiap kami. Oleh karena itu, apa saja yang tangan-Mu kerjakan, Tuhan buat jadi baik. Kemana kakimu melangkah, Tuhan menyertai dan memberikan keberuntungannya. Agar lewat itu, hidupmu diberkati, dikasihi, disayangi Tuhan. Agar semakin hari menjadi semakin berkenan di hati Tuhan. Dan jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Mulai daripada saat ini sampai dengan selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.